Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah di Gereja Kristen Indonesia Klaten. Berikut kami sampaikan beberapa warta lisan. 1. Pelayan ibadah. Ibadah Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 dilayani oleh Pendeta Pelangi Kurnia Putri. Ibadah Minggu tanggal 20 Agustus 2023 pukul 6 dan 9 pagi dilayani oleh Pendeta Emeritus Panbinton. Ibadah pukul 5 sore dilayani oleh Pendeta Pelangi Kurnia Putri. 2. Pertukaran pelayan firman. Dalam rangka hari ulang tahun yang ke-35 Gereja Kristen Indonesia, maka pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 26 dan 27 Agustus 2023 akan dilaksanakan pertukaran pelayan firman Sinode GKI. Pendeta Pelangi Kurnia Putri melayani di GKI Indramayu, Jawa Barat. Pendeta Lukas Suprastowo melayani di GKI Perniagaan, Jakarta. Sedangkan di GKI Klaten dilayani oleh Pendeta Tri Santoso dari GKI Pengadilan Bogor. Mohon dukungan doa. 3. Proses balik nama atas aset gereja. Persidangan pleno Majelis Jemaat GKI Klaten pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 memutuskan menunjuk dan memberi kuasa kepada Penatua Yohanes L. Kabili selaku Majelis Jemaat GKI Klaten dan Pendeta Pelangi Kurnia Putri selaku Sekretaris Majelis Jemaat GKI Klaten bertindak sebagai wakil Majelis Jemaat untuk melakukan proses balik nama atas aset gereja yang masih menggunakan nama perseorangan atau pribadi. Mohon dukungan doa. 4. Kelas katekisasi. Kelas katekisasi angkatan kedua tahun 2023 dimulai pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 pukul 11 waktu Indonesia Barat di ruang rapat atas GKI Klaten. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah mendaftarkan diri dimohon hadir dalam pertemuan pertama ini. Dan bagi yang belum mendaftarkan diri tetapi ingin mengikuti kelas katekisasi, silahkan datang langsung dan mengisi formulir pendaftaran pada saat pertemuan. 5. Pelayanan kesehatan. Komisi Kesehatan GKI Klaten akan mengadakan pelayanan kesehatan pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 pukul 15 waktu Indonesia Barat di Wisma Narwastu. 6. Selamat ulang tahun. Majelis Jemaat GKI Klaten mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Demikianlah warta lisan untuk minggu ini. Selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Shalom. Puji Tuhan, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila kita semua boleh berkumpul di tempat ini. Kita mau memuji Tuhan dan kita mau menyenangkan hati Tuhan, dan biarlah berkat-berkat Tuhan turun atas kita semua. Kita mau bangkit berdiri, kita mau nyatakan seperti minyak yang ada di kepala Harun yang dari janggut dan jubahnya turun mengalir ke Bukit Sion. Dan di sanalah berkat-berkat Tuhan tercurah. Saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah ini kita kuduskan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Masih dalam suasana kemerdekaan ya. Dan tema hari ini menjadi jembatan bagi bangsaku. Kita ada saat ini bukanlah suatu kebetulan, tetapi ada rancangan Tuhan yang indah. Kita ditempatkan saat ini yaitu di negara Indonesia juga bukanlah merupakan kebetulan semata. Kita adalah individu yang berperan dalam negara ini apapun status dan jabatan kita. Dan biarlah kita boleh menjadi saluran berkat untuk sesama kita dan lebih luas lagi untuk negara dan bangsa kita. Dipanggil oleh Tuhan untuk berperan di negara ini. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan. Bersyukur
Kita sebagai manusia yang tidak sempurna, kita sering juga jatuh dalam dosa dan kesalahan kita, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Mari saya berikan waktu sejenak untuk kita boleh menundukkan kepala, kita mau mengakui segala dosa di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah pengakuan dosa kami yang kami memohon untuk pengakuan dosa kami ini boleh Engkau ampuni. Kami hanyalah manusia yang jauh dari sempurna, tetapi Engkau saja Tuhan yang setia yang tidak pernah meninggalkan kami. Saat kami menyakiti hati Tuhan, kami menyakiti hati sesama kami. Mungkin kami dalam keadaan yang penuh emosi, tidak bisa berpikir dengan jernih. Tetapi Tuhan, kami mau rendahkan diri. Kami mau memohon pengampunan atas kesalahan kami. Dan biarlah Engkau yang tilik hati kami. Tidak ada yang tersembunyi dari hadapan-Mu. Kiranya Tuhan yang ampuni segala kesalahan kami. Amin. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berdosa, pikiran dan tuturku bercela, dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa, berserah. Berikan aku kasih-Mu mesra. Amin. Berita anugerah diberikan kepada kita yang sudah diampuni dosanya demikian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berikan salam damai. Salam damai untuk kita semua. Biarlah kita mau membawa hidup kita sebagai rumah doa untuk keselamatan bangsa kita, untuk pengampunan atas kesalahan, dan Tuhan yang memberikan berkat-Nya atas bangsa ini.
ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ku bawa hidupku sekarang Tuhan ke tempat kudus-Mu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar
Jemaat yang dikasihi, mari kita satu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Allah, karena Engkau sendirilah yang melayakkan kami untuk datang berhimpun di dalam nama-Mu, ya Kristus, Tuhan yang menebus dan yang menyelamatkan. Allah yang mau mengajar kami dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus melalui sabda firman-Mu yang akan diberitakan. Allah yang mau berbicara kepada kami. Allah yang mau mengajar kami melalui bagian-bagian dari firman-Mu yang ada di dalam Alkitab. Karenanya ya Tuhan, kami mohon kuasa-Mu atas kami, agar firman yang kami baca dan kami renungkan bersama-sama saat ini menjadi pegangan, menjadi pengajaran yang terus membangun iman kami, agar kami semakin dewasa dan kami boleh mau terus semakin mengenal Sang Juru Selamat. Dan kami mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat yang memberitakan kerajaan surga-Mu di tengah-tengah kehidupan. Berkuasalah atas kami, juga atas hamba-Mu, yang memiliki banyak keterbatasan, kelemahan, tetapi Tuhan mau pakai dia untuk memberitakan firman-Mu. Maka biarlah kuasa-Mu saja dan hikmat dari Tuhan saja yang memampukan dia untuk dapat berkata-kata, agar kami semua, baik yang mendengar maupun hamba-Mu yang Kau percaya untuk memberitakan, boleh belajar bersama. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami memohon. Amin. Bacaan diambil dari kitab Yesaya pasal 56 ayat 1, dilanjutkan ayat 6 sampai dengan ayat 8. Yesaya 56 ayat 1, dilanjutkan ayat 6 sampai dengan ayat 8. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orang yang telah terhimpun. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil dibacakan dari Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal yang ke-15 ayat 21 hingga ayat yang ke-28 menurut terjemahan baru jilid yang kedua. Matius 15 dimulai ayat 21. Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Lalu datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berteriak, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Namun Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, karena ia berteriak-teriak dan mengikuti kita." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel."
Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Jawab Yesus, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Lalu Yesus berkata padanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, memelihara dan melakukan dalam tuntunan Roh Kudus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika mempersiapkan atau di saat saya mempersiapkan refleksi atau katakanlah khotbah untuk ibadah pada saat ini, saya teringat dengan cerita di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-41. Ada yang tahu tentang apakah itu? Ya. Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan ayat 41 menceritakan tentang perjumpaan Yesus dengan seorang perempuan di sumur Yakub. Dan yang menariknya adalah bahwa perjumpaan itu atau narasi di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan 41 tidak sekalipun menyebut nama dari perempuan itu. Yang disebutkan adalah daerahnya. Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria di sumur Yakub. Tetapi siapa nama perempuan itu tidak disebutkan. Lalu bacaan Injil kita hari ini pun tidak menyebutkan nama perempuannya siapa. Yang disebutkan adalah nama daerahnya. Perempuan dari Sidon. Atau dalam terjemahan baru itu disebut perempuan Kanaan. Dalam cerita yang lain, paralelnya di Injil Markus, jadi cerita ini hanya ada di Matius dan Markus, disebutkan sebagai perempuan dari Siro-Fenisia. Tapi sekali lagi namanya tidak disebutkan. Apakah penulis ataupun terutama mungkin penulis baik dalam cerita Markus maupun cerita di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai dengan 41 atau penulis cerita di dalam Matius 15 ini sedang memberlakukan sebuah praktek diskriminatif. Yaitu tidak menyebutkan seolah-olah tokoh-tokoh atau terutama tokoh perempuan di dalam bacaan kita hari ini itu tidak penting banget disebut namanya. Karena bukankah memang seringkali perempuan itu berada sebagai subordinat. Namanya nggak penting. Nggak perlu diingat. Apakah seperti itu? Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan berarti para penulis baik dalam Yohanes, Markus maupun Matius mau mengatakan nama perempuan itu tidak penting. Tetapi ada yang jauh lebih penting. Yaitu ketika percakapan itu terjadi di mana? Ketika Yesus berjumpa dengan perempuan dari Siro-Fenisia atau Kanaan ini berjumpa itu di mana itu yang penting.
Daerah-daerah yang disebutkan dalam narasi Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan 41 adalah daerah di mana orang-orang Israel sudah kawin campur. Orang-orang Samaria itu adalah orang-orang Israel tapi yang sudah membaur, yang sudah kawin campur dengan bangsa lain. Laki-laki dari bangsa lain, perempuan dari bangsa lain. Sehingga mereka tidak lagi disebut sebagai keturunan Israel yang murni, sebagai Israel sejati. Mereka masih mending karena masih punya sebutan sebagai orang Israel meskipun sudah bercampur baur. Tetapi dalam narasi kita hari ini, perempuan Siro-Fenisia atau perempuan Kanaan ini sudah double sebutan. Satu sisi dia adalah seorang asing, ya, dari negeri asing yang belum pernah bertemu dengan Yesus sekalipun. Nah, kalau perempuan Samaria kan masih ada bau-bau Israelnya gitu loh ya. Tapi perempuan dalam bacaan kita hari ini tidak ada bau-baunya Israel sama sekali. Orang mungkin akan mencap dia sebagai atau menyebut dia sebagai perempuan kafir, dari bangsa kafir begitu. Karena dia datang dari bangsa Kanaan. Ya, daerah yang disebutkan di dalam bacaan kita, Tirus dan Sidon, itu sudah masuk luar negeri meskipun mungkin masih dalam kekuasaan Romawi. Sudah perempuan dari negeri asing, tidak disebutkan namanya. Sentimen macam apa ini itu ya? Tapi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan itu yang mau diusung oleh para penulis atau bukan itu yang mau dimaksudkan oleh Yesus ketika dia mengajar para muridnya. Udahlah, kita nggak usah merhatiin bangsa yang lain begitu ya, bukan itu. Tapi mari kita lihat, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penyebutan daerah dalam bacaan kita menurut kacamata penulis itu dirasa jauh lebih penting. Mengapa? Baik Samaria dalam narasi Injil Yohanes maupun Kanaan adalah daerah-daerah yang sudah mendapatkan simbol jelek. Adalah wilayah-wilayah yang orang Israel tidak boleh masuk ke dalamnya. Bahkan melintasi saja pun sebenarnya dilarang dalam hukum Yahudi. Daerah-daerah yang dipandang rendah, daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang tidak mungkin mendapatkan kasih karunia Allah. Karena itu tadi, sebagai kelompok atau komunitas atau suku bangsa yang tidak 100% murni Israel, sudah tercampur. Tetapi toh kita melihat bagaimana Yesus hendak mengajar para murid pada waktu itu. Apa yang harus mereka lihat, apa yang harus mereka teladani, terutama dari perempuan Kanaan ini. Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah menjadi jembatan bagi bangsaku, bagi bangsa Indonesia. Dalam hal apa? Kita mungkin seringkali merasa menjadi kawanan yang kecil di tengah-tengah bangsa yang besar. Dan karena merasa kita ini adalah kelompok kecil, kelompok minoritas, lalu kita merasa tidak mampu berbuat apa-apa terhadap negeri ini. Bahkan mungkin, semoga tidak keliru, gereja seringkali atau orang Kristen seringkali mencari amannya saja. Ya. Orang Kristen sudah kena sindrom minoritas. Ya, orang kecil, kelompok kecil, udahlah nggak usah bikin apa-apa begitu ya.
daripada bikin ribut nanti. Tapi kita mau belajar dari perempuan Kanaan atau Siro-Fenisia di dalam bacaan kita. Apa yang kita pelajari nanti kita lihat ya. Gereja justru tidak boleh jatuh atau terjebak dalam sindrom minoritas itu. Merasa kecil, merasa tidak mampu, merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak boleh. Gereja justru harus menjadi jembatan bagi banyak orang untuk dapat berjumpa dengan Tuhan, untuk dapat berjumpa dengan Sang Juru Selamat, untuk dapat merasakan sukacita dan menikmati kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupannya. Itu yang gereja harus lakukan. Maka tidak salah apa yang dikatakan oleh Yesaya di dalam Yesaya 56 ayat yang ke-7. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Dan orang yang memasukinya akan merasakan sukacita di dalam rumah doaku itu. Yesaya sudah melihat jauh ke depan. Dia mempercakapkan visi Allah bagi Israel, bagi gerejanya di kemudian hari. Gereja harus menjadi rumah doa, gereja harus menjadi jembatan bagi banyak orang untuk bisa melihat karya Allah. Tetapi seringkali sekali lagi gereja justru terjebak dengan sindrom minoritas itu, merasa kecil. Merasa tidak mampu, merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang apa yang bisa kita pelajari dari cerita tentang perempuan Kanaan ini? Bapak Ibu Saudara-saudara, setiap kali kita memasuki tahun gereja dengan tahun gereja A, kalender A menurut tahun gerejawi, kita akan selalu membaca cerita ini. Matius 15 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Bukan hanya sekedar untuk mengulang, tetapi juga untuk mengingatkan dan menggugah kita agar kita punya sikap seperti perempuan Kanaan ini. Apa yang dilakukan oleh perempuan Kanaan ini? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bisa jadi perempuan Kanaan dalam narasi Matius belum pernah bertemu secara langsung dengan Yesus. Tetapi dia sudah mendengar selentingan tentang Yesus. Tentang apa yang Yesus kerjakan. Tentang apa yang sudah Yesus sampaikan. Dia mendengar cerita-cerita dari banyak orang. Dan dia berada dalam situasi yang tidak mudah pada waktu itu. Anak perempuannya dirasuki setan gitu ya. Maka dia datang kepada Yesus. Dia memberanikan diri, dia punya tekad yang kuat, aku harus datang, aku harus menemui dia. Dia berteriak awalnya, kasihanilah aku, ya Tuhan anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Kita lihat ya, bagaimana perempuan Kanaan ini menyapa Yesus. Kasihanilah aku, ya anak Daud. Dari mana dia tahu Yesus itu anak Daud? Dan itu berarti penyebutan kepada Mesias yang akan datang. Mesias yang diurapi. Sekali lagi mungkin dia sudah pernah mendengar cerita bahwa Yesus itu adalah anak Daud. Tapi apa yang terjadi? Para murid bilang, guru suruh perempuan itu diamlah. Teriakannya bikin kita sakit, berebeki kuping begitu ya. Lalu Yesus menjawab teriakan perempuan Kanaan ini dengan mengatakan saatku belum tiba, kalau diterjemahkan begitu ya.
Waktuku belum tiba untuk sampai ke sana. Tugasku sekarang adalah fokus kepada domba-domba Israel. Nanti waktunya akan tiba, aku akan menyapa juga, aku juga akan hadir bagi bangsa-bangsa lain. Tetapi sekarang ini, aku harus fokus dulu dengan kaum sendiri itu, Israel. Ya. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya. Bukan berarti Yesus tidak empati, bukan berarti Yesus tidak mau menolong, gitu ya. Dia sedang mengikuti apa yang menjadi rancang bangun dari kehendak Bapaknya. Perhatikan umatku Israel, bahwa mereka kembali kepadaku. Kira-kira demikianlah kalau diterjemahkan secara sederhana atau dibahasakan, dikalimatkan dengan sederhana. Fokus dulu, aku mau fokus dulu dengan kaumku. Tapi perempuan ini terus memohon, gitu ya. Dia bahkan berlutut, begitu ya. Perempuan ini mendekat di dalam ayat yang ke-25 dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Kata yang dipakai adalah kurios atau kyrios, begitu ya, yang berarti kata Tuhan. Jadi belum mengarah sampai kepada Tuhan, tetapi kita lihat bagaimana perempuan ini merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, menyapa dengan sapaan yang begitu terhormat kepada Yesus. Tuhan, tolonglah aku. Dia tidak minta untuk dirinya semata. Tujuan dia datang menjumpai Yesus bukan untuk dirinya sendiri, tetapi anakku perempuan kerasukan setan, tolonglah dia. Dan yang menarik adalah perkataan Yesus lebih lanjut. Tidak baik, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Bukan dalam artian menghina ya, apa yang dikatakan oleh Yesus, tetapi itu merupakan bahasa kiasan dia yang mengatakan kasih karunia Allah itu pertama-tama untuk Israel, yang lainnya belum. Nanti kita lihat kata anjing yang dimaksud apa, anjing yang seperti apa, begitu. Tapi perempuan ini sekali lagi menjawab, benar Tuhan. Tetapi anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ada di antara Bapak Ibu yang punya hewan piaraan anjing? Tinggal di dalam atau ditaruh di kandang? Artinya dia di dalam rumah atau seharian ditaruh di kandang? Beberapa bulan ini saya merawat kaki 4, anabul begitu ya. Yang pengen anak-anak, tetapi akhirnya ya mamanya yang merawat seperti itu. Tadinya mau ditaruh di kandang. Masa punya hewan piaraan ditaruh di kandang, kecuali burung begitu ya. Masa kemam gitu loh. Ya sudah, ngalah akhirnya. Ya, 3-1 kan kalah suara begitu ya, sudah. Di dalamlah akhirnya. Kenapa yang terjadi? Kalau kami sedang makan lalu tanpa sadar ada remahan-remahan yang jatuh ke bawah gitu ya, maka si Osi ini ada yang, semoga tidak ada yang namanya Osi. Seperti itu. Osi ini pasti akan masuk ke kolong meja dan menjilati remahan-remahan itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat apa dari sosok perempuan Kanaan atau Siro Fenisia yang percaya ini.
Kita melihat iman yang begitu luar biasa. Dia tidak menjadi marah ketika Yesus memasang portal. Kamu belum waktunya menerima belas kasihanku. Nanti, tetapi perempuan ini tidak menyerah. Dia terus datang, dia terus meminta. Dia tidak menjadi merasa terhina dengan apa yang dikatakan oleh Yesus tentang identifikasi yang disematkan Yesus kepada dirinya sebagai perempuan asing. Karena kata anjing yang dipakai oleh Yesus itu bukan kata kuon ya. Kuon itu kalau kita menghina orang itu biasa kan kita suka, kok bukan suka itu ya, mungkin pernah mendengar atau tanpa sadar kita menyebut itu ya, menghina, merendahkan orang lain dengan 3 huruf ASU begitu kan. Seperti itu, maksudnya mungkin bercanda. Tapi itu adalah kata-kata yang menghina gitu ya. Nah, kata yang dipakai oleh penulis atau kata yang dipakai yang ditulis dalam bahasa Yunani untuk merujuk pada ayat 27 gitu ya, kata perempuan itu benar Tuhan, namun anjing itu juga atau yang disebutkan oleh Yesus di dalam ayat sebelumnya itu bukan kata kuon tapi kunarion. Kunarion itu merujuk kepada anjing yang biasa dipelihara, anabul gitu ya. Anak bulu, anjing yang kecil, hewan kecil yang kayak sejenis pudel, tekel gitu ya. Itu yang dimaksudkan dengan kata anjing di dalam ayat-ayat kita pada hari ini. Tapi biasanya kan Tuhan, anjing juga makan remah-remah gitu ya. Anjing yang biasa dipelihara yang ada di dalam rumah begitu. Itu makan remah-remahan. Dan Yesus melihat ini sebuah ungkapan iman yang begitu luar biasa. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita hanya akan bisa menjadi jembatan bagi bangsa ini kalau kita benar-benar memiliki iman yang kuat, iman yang teguh. Karena memang Matius 15 ayat 21 sampai dengan ayat 28 berbicara tentang iman yang teguh. Iman yang tidak menjadi runtuh ketika ada portal, ketika ada rintangan, ketika ada halangan di depannya. Perempuan ini berkata, benar Tuhan, aku tidak layak. Tetapi berikanlah kasih karuniamu itu. Tunjukkanlah belas kasihku. Dan Yesus menilai iman perempuan ini begitu luar biasa. Gereja memiliki keyakinan yang teguh. Kalau gereja sedikit-sedikit goyah, orang Kristen sedikit-sedikit ya sudahlah mundur saja. Tidak usah melakukan apa-apa. Bagaimana orang akan melihat sukacita kerajaan Allah itu di dalam diri kita, di dalam komunitas kita. Saudara-saudara, ini yang mau diingatkan melalui narasi kita. Juga perikop sebelumnya atau di dalam ibadah minggu sebelumnya. Pendeta Ernie mengingatkan kita miliki iman yang teguh. Jangan mudah diombang-ambingkan, jangan mudah digoyahkan dengan apapun juga. Dan sekali lagi sore ini kita diingatkan, miliki iman yang teguh. Kalau kita ingin menjadi jembatan bagi negeri ini. Jangan menyerah, gitu ya. Jangan seperti Elia begitu kan. Yang sudah merasa bekerja keras demikian rupa tetapi kemudian ketika berhadapan dengan seorang perempuan juga sekali lagi dia lari.
Kita dipanggil, Bapak Ibu saudara-saudara, untuk menjadi jembatan. Dan saya yakin perempuan Kanaan ini dan juga perempuan Samaria di dalam Yohanes 4 menjadi jembatan bagi saudara-saudara sebangsanya. Sehingga mereka mendengar, kalau baca ayat 40-41 dari Injil Yohanes pasal yang keempat, kita melihat banyak orang percaya pada apa yang diajarkan oleh Yesus. Banyak orang juga percaya pada apa yang diucapkan oleh perempuan Samaria itu. Saya yakin sekalipun tidak tercatat, perempuan ini sudah menjadi jembatan bagi saudara-saudaranya, bagi sesamanya untuk melihat karya Allah, untuk berjumpa dengan Tuhan yang hidup. Dan itu dibuktikan melalui kesembuhan yang dialami oleh anak perempuannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita teguh berdiri di dalam iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Allah. Bahwa kita mungkin sekawanan kelompok yang kecil, tapi bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Gereja dipanggil untuk berkarya. Gereja dipanggil untuk menyatakan kasih karunia Allah di tengah-tengah bangsa yang besar ini. Ya, 2 lagu di dalam ibadah kita pada hari ini itu mengingatkan kita bahwa kita sudah dipanggil gitu ya oleh Tuhan. Kau telah memilihku bahkan sebelum dunia dibentuk. Engkau memanggilku untuk menjadi alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu. Karena itu mari kita pupuk kehidupan iman kita di dalam kerendahan hati, di dalam takut akan Tuhan, tidak gentar sekalipun mendapatkan tantangan atau hinaan atau cacian atau makian. Belajar dari perempuan Kanaan ini. Dia tidak langsung berbalik pulang begitu ya ketika Yesus tidak layak memberikan roti di atas meja kepada seekor anjing. Perempuan ini tidak marah, dia justru benar Tuhan, tapi anjing itu pun layak. Dan Yesus menyatakan kemurahannya. Jangan takut, jangan gentar, sekalipun kita sekawanan kecil. Jangan jadikan sindrom minoritas sebagai alasan untuk tidak berbuat apa-apa. Ingat, kita sudah dipanggil. Kita sudah dipilih oleh Tuhan sendiri untuk menjadi alat di tengah-tengah kehidupan. Menghadirkan kerajaan Allah. Menghadirkan sukacita. Menghadirkan damai sejahtera. Kita ingin bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Kita ingin bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju. Menjadi bangsa yang luar biasa. Dan itu dimulai dari kita. Dari diri kita sendiri. Yang pasti akan berdampak bagi yang lain. Amin. Mbak yang dikasihi oleh Tuhan, kami undang untuk baik berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk di dalam doa syafaat, perkenankanlah saya atas nama majelis dan jemaat GKI Klaten menyambut Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali datang di dalam kebaktian pada hari ini. Adakah di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali datang beribadah di GKI Klaten? Kalau ada, saya undang untuk berdiri di tempat saja. Dan Bapak Ibu yang ada di antara saudara-saudara kita yang baru pertama kali datang ini untuk memberikan ucapan selamat datang, gitu ya. Ada? Nggak usah malu-malu Bapak Ibu, atau nggak usah takut, jemaat GKI Klaten orangnya baik-baik, baik, rendah hati, suka menabung, nggak usah. Itu ya. Ada yang baru pertama kali datang? Monggo berdiri. Tidak ada? Nah, kalau tidak ada? Ya, mungkin kalau sore hari ini tidak ada, minggu pagi besok gitu ya, ada yang hadir seperti itu. Eman-eman souvenirnya kalau enggak diberikan. Seperti itu. Nah Bapak Ibu, yang berikutnya juga atas nama majelis dan jemaat tadi Penatua Dani sudah mengucapkan selamat berulang tahun bagi Bapak Ibu yang dalam pekan ini akan bertambah usia. Kiranya kasih dan karunia dari Allah Bapa memenuhi kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, dan di usia yang baru Bapak Ibu boleh semakin menangkap apa visi Tuhan bagi kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Mari kita berdoa. Kami hanya bisa menjadi jembatan bagi bangsa kami jikalau kami sungguh-sungguh percaya dan mempercayakan hidup kami di dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan, seperti yang dilakukan oleh perempuan Kanaan dalam bacaan Injil kami. Kami hanya bisa menjadi jembatan bagi bangsa ini jikalau kami sungguh-sungguh menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah, menghadirkan sukacita, menghadirkan damai sejahtera, menyatakan kabar baik melalui perkataan dan perbuatan kami, sehingga orang lain boleh melihat Kristus di dalam kami. Dan orang lain, kalau selama ini mereka hanya sekedar mendengar, biarlah atas perkenanan Tuhan melalui kehadiran dan keberadaan kami di tengah-tengah kehidupan, banyak orang boleh menjadi percaya dan menyerahkan hidupnya juga kepada Sang Juru Selamat. Teguhkanlah kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga kami tidak menyerah dalam memberitakan kabar baik sekalipun ada begitu banyak rintangan nyata di depan kami. Entah melalui orang-orang di sekitar kami atau dalam bentuk apapun, tolong kami untuk tidak menyerah dengan keadaan. Biarlah Roh-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami membawa kami menjadi pribadi-pribadi yang penuh semangat, menjadi pribadi-pribadi yang tidak mudah berputus asa dalam menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah sekalipun di dalam kehidupan kami maupun dalam kesaksian dan pelayanan kami sebagai gereja-Mu. Kami pantang menyerah sekalipun kami dihina, sekalipun kami dicela, sekalipun perkataan-perkataan yang merendahkan kami dengar. Biarlah itu menjadi cambuk bagi kami untuk terus berjalan, untuk terus memberitakan Injil Tuhan. Sehingga negeri ini pada akhirnya dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan.
Terima kasih Engkau sudah mengajar kami melalui apa yang dikisahkan dalam Injil Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28. Tentang seorang perempuan yang berjuang tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk anak yang dikasihinya. Mampukan kami berjuang bukan untuk diri kami sendiri tetapi untuk bangsa kami, untuk masyarakat kami, untuk orang-orang di sekitar kami. Karenanya kami berdoa ya Tuhan, bagi mereka yang Tuhan pakai menjadi alat di tangan-Mu untuk memberitakan Injil Tuhan di berbagai tempat, di berbagai pelosok, dengan segala tantangan, dengan segala rintangan, godaan dan cobaan yang mereka hadapi. Kuatkan dan teguhkan mereka ya Allah. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa atas bangsa ini. Mampukan kami sebagai bagian dari negeri ini untuk dapat memelihara, mengelola dengan baik berkat-berkat Tuhan, kekayaan alam yang begitu luar biasa yang Tuhan percayakan kepada kami. Hikmat Tuhan menyertai pemimpin-pemimpin kami, sehingga kebijakan-kebijakan yang mereka ambil mendatangkan kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia, agar apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ini, masyarakat yang adil dan makmur, boleh tercapai. Kami berdoa, kami mendukung upaya-upaya pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia dalam aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Biarlah kami boleh terlibat membangun negeri ini melalui apa yang kami bisa. Melalui badan-badan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami kembangkan. Baik itu pendidikan maupun kesehatan atau dalam hal yang lainnya. Sehingga gereja Tuhan menjadi berkat bagi bangsa ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk pertukaran pemimpin kebaktian dalam rangka HUT GKI pada tanggal 26 dan 27 Agustus ini. Kiranya boleh berjalan dalam pertolongan Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk Pendeta Tri Santoso dari GKI Pengadilan Bogor yang akan melayani ibadah di GKI Klaten pada hari Sabtu dan Minggu yang akan datang ini. Tuhan anugerahkan kesehatan, Tuhan anugerahkan hikmat, dan biarlah melalui pelayanan beliau kami boleh belajar tentang banyak hal. Kami boleh belajar tentang pelayanan-pelayanan yang beliau lakukan di GKI Pengadilan Bogor yang masuk di dalam sinode wilayah Jawa Barat. Juga pelayan-pelayan jemaat-Mu yang lainnya yang diutus berbagai tempat di mana GKI boleh ada. Biarlah Tuhan sertai dalam perjalanan, jauhkan dari segala mara bahaya. Biarlah pelayanan yang dilakukan mendatangkan sukacita bagi jemaat di mana pelayan-pelayan jemaat-Mu ini diutus untuk memberitakan firman Tuhan, melayani kebaktian. Terima kasih ya Allah. Inilah rangkaian syafaat kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Seperti di
yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan ungkapan syukur kita melalui persembahan yang dilandasi dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dengan penuh syukur, mari kita kumpulkan persembahan kita sambil menyanyikan pujian dari NKB 133, Syukur Padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari Kau.
Marilah kita aturkan persembahan syukur kita ini dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ibadah sore malam hari ini, Engkau telah memberikan kesempatan untuk mengumpulkan persembahan syukur kami. Kami menyadari Tuhan bahwa persembahan yang kami kumpulkan ini sama sekali tidak ada artinya kalau dibandingkan dengan berkat-berkat yang telah Tuhan berikan untuk kami. Namun terlebih dari itu Tuhan, biarlah Tuhan ajarkan kami supaya kami dapat mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu seperti yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan jika ada dosa yang terselip selama kami mengumpulkan persembahan syukur kami ini. Inilah doa-doa kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita dipanggil untuk menjadi utusan Allah dalam dunia ini. Biarlah kita tidak menjadi goyah, tetapi kita teguh di dalam iman. Biarlah kita boleh memancarkan kehangatan, sukacita, dan terang kasih Allah. Jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku mau hidup seluruh kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah
saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan yang senantiasa menyertai kita dimanapun kita ditempatkan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan kiranya memperlengkapi saudara dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin.